warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Sahabat Karnus semua dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Iswan Karnusi, dalam acara Takar Air. Tanya Karnus sampai akhir. Nah, acara ini kami adakan sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat Karnus semua dan juga fenomena ataupun peristiwa yang hangat terjadi di masyarakat. Tentu saja yang related ya dengan dunia kesehatan dan juga gaya hidup sehat. Nah, para sahabat Karnus semua, seperti biasa di tengah kita sudah hadir Bapak Iwan Beni Purwowidodo, sang founder dari Konsep Karnus. Semangat pagi, Pak Iwan. Gimana? Pagi. Apa kabar? Ini gitu. Siap untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat Karnus semua ini, Pak? Ya insya Allah siap. Wah, Ini kan pas akhir pekan ini, agak santai kita. Oke, luar biasa ya para sahabat Karnus semua. Tentu juga para sahabat Karnus semua juga tidak sabar dan juga sudah semangat ya dari pagi tadi. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang stres yang lalu pola pikir seseorang dan juga hubungannya dengan penyakit fisik. Nah, tentu saja di era abad ke-21 ini, tahun 2023, tentu saja tuntutan hidup semakin tinggi. Tingkat persaingan juga semakin tajam dan juga permasalahan tentunya semakin kompleks. Nah, hal ini akan memicu terjadinya tingkat stres yang semakin tinggi. Masalahnya diduga ya, stres itu bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Nah, Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan melihat fenomena seperti ini? Apakah memang benar permasalahan kesehatan itu bisa dipicu oleh kondisi psikis seseorang? Ya kalau tanya benar atau salah ya benar. Nah cuman saat ini masyarakat kan cenderungnya ini Ya. Penyakit itu berawal dari pikiran. Ya. Ini yang mayoritas masyarakat itu memahaminya. Padahal juga bisa sebaliknya. Sebaliknya Pak ya? Dari kondisi fisik yang masalah bisa membuat stres, bisa membuat pikiran, macam-macam. Jadi ya cuman, oh kamu sakit, kamu stres ya, itu kan. Kamu stres ya, ini apa bedanya sama orang gila itu kan? Nanti orang gila orang stres ya, tapi dia masih sehat, katanya sehat itu. Ya. Jadi stres bisa menyebabkan penyakit fisik juga bisa mempengaruhi kondisi fisik psikis seseorang. Iya, bisa bikin stres orang juga. Seperti lingkaran setan lah. Lingkaran setan ini, jadi kita harus bahas dua-duanya. Nggak bisa salah satu. Lalu, apakah Pak Iwan bisa menjelaskan tentang perjalanan dan mekanisme kondisi psikis seseorang itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan atau penyakit fisik itu, Pak? Ya, coba kita jelaskan ya. Jadi ini memang agak rumit sedikit. Jadi sebelum kita ini bicara tentang kenapa sih itu terjadi, kita harus belajar tentang apa itu manusia. Coba kita lebih dalam ya menelaahnya. Manusia ini kan terdiri dari dua hal secara garis besar. Yang pertama adalah jasad, fisik ya ini ya. Yang kedua adalah ruh, ya kan? Ruh yang buat hidup ini, ruh kan. Nah, di antara kedua entitas ini, antara jasad dengan ruh ini, kalau kita pisahkan berbeda. Kalau jasad nggak ada ruh ya mati. Ya kan? Ruh nggak ada jasad ya nggak ada kehidupan di dalam dunia ini, berbeda alam. Tapi begitu menyatu dalam tubuh manusia, ini terbentuk menjadi satu semacam kehidupan. Nah, untuk menjawab hal itu, berarti pertanyaan stres dengan penyakit dengan stres dengan yang pikiran tadi. Ini kita harus tahu dulu duduknya secara petanya manusia dengan ruh itu seperti apa.
Ya. Kita akan tahu secara lebih paham nanti Ya. apa namanya dalam mengatasi suatu masalah nantinya ya. Nah, jadi dalam kacamata saya dari Rosel Karnus bahwa jasad dengan ruh itu dua hal berbeda. Iya. Di dalam jasad itu terdiri dari, kalau kita bicara tentang Rosel Karnus, terdiri dari sekian ratus triliun sel, ya kan, 60 sampai 100 triliun Iya. sel, berkoordinasi dan sebagainya. Di situ tersemat suatu algoritma, di situ tersemat suatu karakter yang sudah Allah sematkan dalam bentuk rangkaian untayan antar sel yang disimpan dalam kode-kode unik, yaitu DNA. Nah, sehingga membuat orang ini, jasad saya di Iya. hitam seperti ini, Pak Iswan hitam juga kan, bentuk hidungnya seperti apa, Unik ya Pak ya. sifatnya seperti apa, ada yang melankolis, ada yang kolerik dan lain-lain. Iya. Itu membentuk suatu karakter. Karakter. Nah, karakter itu dalam kacamata saya ya, itu adalah jiwa. Jiwa. Iya. Nah, karakter itu jiwa. Berarti jiwa kita atau nafs itu ya hasil bentukan dari algoritma atau untayan kode-kode genetik dari DNA itu yang memberi sifat ciri seseorang di tubuhnya dia. Iya. Nah, kalau begitu karakter itu kan menempel di dalam jasadnya. Bukan di ruh. Betul. Bukan di ruh, bukan. Nah, jasad tadi kalau nggak ada ruh kan mati. Tapi punya sifat. Ya kan? Iya. Punya sifat. Nah, begitu sang pencipta meniupkan ruh, plek, masuk. Ruh tadi ketemu sama jasad dengan karakternya tadi, Ya. klek, dia akan menghidupkan tadi. Jasad ini beserta dengan sifatnya dia. Nah, ruh punya sifat, jasad punya sifat. Sifatnya jasad itu di dalam jiwanya ini. Iya. Jiwa itu di mana? Itu karakter yang dilukiskan dalam DNA tadi. Iya. Membuat sifat-sifatnya itu. Nah, begitu ada jasad, maka dia akan bisa kita katakan peririsan atau mungkin tercebur, Iya. membentuk suatu kehidupan yang mewarnai. Jadi antara ruh dengan jiwa saling mewarnai. Cuman ruh itu sudah dibaiat oleh Sang Pencipta. Iya. Kamu gimana ayatnya itu? Alastu birabbikum. Nah, Itu. itu apa? Bala syahidna. Qalu bala syahidna. Itu apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Nah, Betul, engkau Tuhanku. Istilahnya gitu. nah begitu. Bayat itu Istilahnya istilahnya begitu. Artinya dia punya janji sama Sang Pencipta. Tugasmu sebelum kamu saya masukkan ke dalam suatu jasad. Tak di sini. Nah, oleh karena itu sangat mudah kita pahami ini nanti ya dengan ilustrasi di mobil saja. Ya. Ayo, di luarnya ada mobil. Ya. Kebetulan ada mobil di parkiran halaman pabrik. Ada 3 mobil, ada 2 sedan, 1 truk. Ya. Ya, ayo kita ke sana aja yuk. Oh siap. Ayo Pak Cuan ya. Siap. Di sini ada 3 mobil. Kan 3 mobil. Nah, cuman kita ambil salah satu mobil dulu ya. Yaitu saya ambil galen mobil hitam ini. Ya. Jadi asumsikan mobil ini adalah jasad. Jasadnya ya, fisiknya Jasad. Pak ya. Ya. Ya, Di fisik. dalam mobil ini sudah tersimpan suatu desain, suatu algoritma, suatu karakter Ya. yang membedakan antara mobil ini dengan mobil silver, bahkan dengan truk. Ya, ya. Jadi berbeda. Nah, dia Karakternya mati. Pak ya. Karakternya Beda yang berbeda. karakternya. Oh siap. Beda karakter. Ya. Nah, sekarang dia mati, ya kan? Coba kita lihat karakternya nih. Lihat mesinnya, Wow. ya kan? Ini karakternya dia. Jadi kalau mobil ini emang kenceng. Ini karakternya. Coba kita lihat sebelahnya nih. Sport ya. Ini 2 mobil yang sama, tapi diciptakan dengan karakter yang berbeda. Ya, ya. Dua-duanya ini masih mati, Siap, siap. ya kan? Ada mati. Jadi beda kan? Oke. Pembuatnya sama Pak ya. Pembuatnya sama, bentuknya pun Pembuatnya sama. Dia ini gallon standar, itu yang hitam ini
adalah Ya Pak. Galen VR4 Siap. disetting dengan jiwa balap, Iya, beda karakter. beda karakter. Jadi jiwanya dia, mobil hitam ini dengan silver ini berbeda. Berbeda. Iya. Nah, oke. Ya sekarang kita tutup kap di sini ya. Iya. Ini makhluk mati, jasad. Kemudian saya neruh. Saya masuk, ditiupkan saya. Masuk Saya rohnya, masuk Pak. ke sini. Saya masuk ke sini, kemudian saya starter. Jadi pada saat ruh masuk ke dalam mobil ini, maka ruh tadi sudah terpengaruh oleh jiwa dari mobil ini, Iya. ya kan? Jiwa mobil ini. Sekarang kita lihat ya. Ini kondisi mobil balap. Tenaganya sekitar 300 horsepower. Twin turbo all wheel drive. Iya. Mana suaranya? Wah, dan Kira-kira kalau seorang driver tadi masuk ke sini, dia kira-kira terpengaruh nggak dengan keadaan mobil ini? tentu saja ya. Dia akan Pengaruh, kan? pengaruh ya, terkondisikan lah. Terkondisi kan? Iya. Ya kan? Dia kan terikut jiwa ini. Jadi ini bisa jadi gambaran bahwa pada saat kita ini punya karakter di dalam tubuh kita itu orang yang contoh Iya. kolerik ya. Kolerik itu ya jiwanya kan berapi-api. Betul. Nah, itu. Jadi akan mewarnai dia. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba pindah ke mobil sebelahnya. Kita pindah mobil. Sekarang mobil Galen standar. Kita coba. Ini jasadnya ini. Nah, sekarang coba lihat feel-nya. Iya. Ya. Beda nggak? Beda Pak, lebih halus lah. Ini halus. Iya, Artinya iya. kalau kita bawa mobil ini akan sopan kan? Lebih sopan kan? Betul, iya. Meskipun mobil ini kenceng juga, Iya, cuman iya. dibandingkan mobil hitam tadi karakternya beda. Iya. Padahal dengan sopir yang sama ini, Betul. dengan iya. ruh yang sama, Ruh yang sama. antara ruh saya waktu ruh pegang Galen VR4, Iya. kemudian pegang Galen standar, ruh yang sama, punya kan karakter yang berbeda, Betul. ya kan? Iya. Jadi ini dulu menarik. Nah sekarang kita paham ini ya. Betul. Oke, kita sekarang pindah lagi. Oke. Kayak ekstrim, ke truk sekarang kita. Wah, siap. Pak. Ya. Nah, sekarang kita coba. Coba ya. Oke. Wah. Tadi kita naik sedan hitam, Ya. balap. Ya. Sekarang kita tambahin naik sedan silver. Sekarang kita naik truk. Ini sopir yang sama, artinya ruh yang sama. Betul Pak. Kira-kira gimana sih Anda feel Anda sekarang di sini? Wah, ya beda Pak ya. Beda kan? Beda, Kita Pak. kan lebih lambat. Kita kan terkena ini dengan karakter atau jiwanya yang tersemat di dalam truk. Iya. Sehingga betul. jiwa itu memang sudah disetting oleh Sang Pencipta. Oh, Kalau truk ini iya. yang bikin siapa? Iya, Yang bikin ya pabriknya. Sedan Iya. sama juga. Iya. Itu maksudnya ada hubungan antara ruh Oh, dengan iya, jasad, iya. di mana kita akan tercampur jadi satu Betul, membentuk betul. karakter tadi, ya kan? Hubungan antara ruh, Ya, jiwa dan jasadnya itu Pak ya, tuh, fisik gitu. kan sudah terlihat ini Iya. lambat dan sebagainya truk ini. Terikut kita. Pabriknya satu Pak dalam Pak ya. Ya, memiliki- pabriknya kan macam-macam bikinnya kan. Iya. Nah, dan punya karakter berbeda. karakternya jadi berbeda. Sopirnya sama. Ruhnya sama, Nah, tapi sama. jadi sesuatu yang berbeda. Berbeda. Betul. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke ruangan kita. Baik, Pak. Ya, luar biasa tadi Pak ya. Penjelasannya tadi saya juga bisa merasakan perbedaan itu Pak ya, antara tadi sudah dijelaskan antara fisik yang diwakili tadi istilahnya dengan satu jenis mobil dengan mobil yang lainnya memiliki perbedaan karakter. Dan Ya. juga akhirnya meskipun diisi dengan ruh yang sama tapi bisa memiliki perbedaan karakter istilahnya meskipun Betul. jasadnya itu istilahnya berbeda-beda. Iya, Ya. jadi itulah sekarang kita udah mulai jelas ya. Ya. Jadi makanya
setelah kita memahami itu petanya tadi Ya. di antara ruh dengan jasad itu berbeda. Kemudian jasad ini punya karakter yaitu jiwa. Jiwa. Nah, kemudian dia masuk. Ya. Jadi jiwa itu macam jenisnya. Jadi laki perempuan kan mempengaruhi jiwanya semua itu. Tentu. Kayak mobil tadi sedan dengan truk kan berbeda Betul, sudah, betul, berbeda. ya kan? Berbeda. Nah, begitu dia masuk, maka ruh tadi sudah terbungkus Ya. oleh jiwa tadi. Ya. Nah, artinya jadilah suatu kehidupan di situ yang punya karakter, punya sifat, dan dia hidup. Ya. Dia hidup. Dia akan siap menerima apapun respon yang dapat. Ya. Jadi sejak kita masuk mobil tadi, kita keluar di jalan raya, itu semua respon akan diterima oleh si ruh tadi, dan dia akan berinteraksi Ya. dengan apa yang dilihat, Ya. apa yang dirasa, kemudian akan diejawantahkan Ya. dengan karakter mobilnya, cara nyopirnya, cara nyalipnya, Ya. agresifnya, Ya. itu sangat terpengaruh itu. Nah, kalau bisa tadi dari penjelasan itu, kalau bisa Bapak perjelas lagi, kalau misalnya itu kondisi psikis yang terganggu di sini, itu kira-kira mengarah kepada ruhnya atau karakternya, jiwanya itu Pak, yang Nah. sedang terganggu di sini. Sekarang itu bayangkan, Ya, pada saat kita masuk ke dalam mobil, ya, ya kan, masuk ke jalan raya, ya, semua driver itu akan terimbas oleh karakter suatu situasi di dalam jalan raya tadi. betul, ya, Nah, tergantung dari penilaian dari ruh dan jiwa dari mobil tadi itu, antara driver dan mobilnya, ya, gitu kan? Contoh, pada saat saya bawa mobil sport, ya, kemudian saya disalip oleh orang, mungkin akan terasa sedikit panas. panas Pak, Nah, iya, sedikit panas. Akan Iya. saya salip di situ, ya, ya kan? Kan salip. Saya bawa truk, ya mungkin saya nggak peduli orang nyalip saya, iya, nggak apa-apa, betul, iya, gitu kan? Hmm. Nah, pada saat kita itu mendapatkan suatu stimulasi, ya kan? Iya. Stimulasi diterima oleh kita, iya, kemudian kita eksekusi dalam langkah nyata, yang mengeksekusi adalah kendaraan itu, iya, ya kan? iya, Nah, pada saat kita mengeksekusi iya, dan yang kita kendara itu sanggup melakukan apa yang kita inginkan, betul. selesai sudah. Oh, Nggak akan stres. ya, Contoh, iya Pak, saya nyopir, disalip orang, Iya, nyopirnya nyopir mobil sport. Jika mobil saya ini beres, terawat, sesuai dengan performanya, sesuai dengan ciptaan pabriknya, contoh mobil saya bisa lari sampai kecepatan 250 km per jam, Iya. tenaganya 300 horsepower, dari 0 sampai 100 km per jam hanya butuh waktu 5 detik misalkan. iya, Saya disalip, saya mudah untuk disalip lagi. iya, Tapi bayangkan jika mobil saya tadi itu tertulisnya itu tenaganya 300 horsepower, tapi ternyata aktualnya cuma 100 horsepower. Kemudian saya gebejek dia. Nggak sampai-sampai nyalip keinginan saya. Apa yang jadi? Stres saya. stres, Kecewa saya. betul, Makin kecewa makin saya gas terus. Kira-kira mobil saya gimana? Padahal mobil saya itu nggak mampu dengan sampai tenaga 300 horsepower itu akibat kesalahan saya. Saya rusak Pak, tidak mematuhi aturan dari mobil tersebut. iya, iya, Dapat respon. iya, Responnya simple, hanya disalip orang saja. iya, Karena saya merasa ini mobil saya mobil kenceng, iya, tapi lupa bahwa mobil saya nggak saya rawat. Saya gaspol. Jadi waktu dapat salipan pertama itu rangsangan. iya, Saya gas, kemudian nggak sampai apa yang saya inginkan, turun performanya, saya stres. betul, Jika saya masih nggak sadar, saya gas terus. Makin lama makin mundur berarti, makin stres saya. iya, iya, Akhirnya bagaimana akhirnya? Makin rusak nggak? Rusak. Makin rusak, makin stres nggak? makin stres Pak, Nah, sudah. iya, Nah, itu sama manusia. Jadi pada saat kita dapat rangsangan apapun dalam kehidupan kita, kemudian kita harus menjawab rangsangan tadi atau stimulus tadi. Iya. Yang menjawab itu bukan ruh lagi, tapi sudah badan. iya, Dan badan ini punya algoritma. iya, Sama kayak mobil tadi, mobil punya algoritma. Begitu Anda dapat rangsangan disalip orang, Anda gas. Maka begitu ada tekan pedal gas, itu sudah menjalankan algoritma mobil itu.
Ditekan, maka komputer membaca ditekan pedal gas, maka dia langsung mengembuskan pompa bensin untuk mengeluarkan bensin yang banyak, piston akan ledakan. Nah ini ada yang nggak jalan. Akhirnya ya nggak sampai bisa nyalip. Sama juga manusia. Begitu Anda dapat stimulasi, kamu besok harus bisa ngerjakan ujian. Ya. Itu stimulasi kan? Betul. Emang yang ujian hanya Anda saja? Ya. Yang UAS? Enggak. Iya. Berapa? Semua teman Anda akan ujian. Iya. Ya kan? Iya. Nah sekarang semua ruh tadi mendapatkan tantangan yang sama. Tantangan yang sama. Kemudian akan masuk ke jiwa dia. Iya. Nah jiwa dia punya karakter. Nah serah mau kolerik lah, melankolis, itu Iya. hanya jiwa dia. Iya. Nah kemudian dia harus menjawab pertanyaan di ujian UAS. Iya. Itu tantangannya. Iya. Waktu menjawab itu siapa yang ngelakuin? Endingnya cuma menulis. Iya. Tapi nulis ini apa yang ditulis? Suatu hasil pemikiran. Betul. Siapa yang ngelakuin? Otak. Otak. Otak ini siapa? Sel. Emang sel itu nggak butuh makan? Iya. Iya. Ya kan? Butuh nggak? Butuh, oksigen nggak? Butuh dong. Ya butuh. Sel bekerja, otak bekerja. Dari mana perintahnya? Dari rangsangan tadi. Iya. Makan dari mana? Dari darah. Darah siapa yang semakin banyak makanan dibutuhkan, maka darah akan makin kencang dipompa. Jantung akan kerja keras. Iya. Begitu. Jadi semua organ ini akan kerja itu. Hanya kita menulis jawaban di UAS. Nah, pada saat dia gagal menjawab, stres ya dia. Wah, stres banget dong. Nah, stres. Stres yang nyalakan banyak orang. Dia lupa. Padahal kenapa saya nggak bisa menjawab ujian saya? Saya nggak mampu belajar. Kenapa nggak belajar? Saya diabetes. Oh. Begitu kena buku sebentar, tidur. Iya. Otak butuh gula yang banyak. Dikasih obat anti gluconeogenesis. Liver nggak boleh bikin gula. Iya. Dia diet lagi, ya udah. Apa? Wah. Iya. Stres kan? Stres, Pak. Makin stres, dia makin kerja keras. Ya, makin runyam. Fisiknya yang keterbangan. Makin runyam. Iya. Jadi itu. Nah itu hubungan antara keduanya. Antara jiwa dan Jiwa ya akhirnya berpengaruh kepada ya, antara apa namanya stimulasi, Iya. stres dan kesan badan, Iya. ya kan? Intinya apa sih? Kita gagal menjawab. Dan semua jawaban tadi itu bukan lagi urusan ruh, bukan. Tapi eksekusi oleh seluruh tubuh kita ini. Karena memang kita sebagai suatu kesatuan, Pak ya, Satu manusia kesatuan. itu ya. Satu kesatuan. Nah, yang jadi masalah itu adalah begini. Jiwanya itu adalah sedan balap, Iya. dia pingin membawa barang 5 ton. Itu namanya hilang jiwa. Wah. Sakit jiwanya itu. Iya, iya. Dia seorang laki-laki jadi perempuan. Wah. Perempuan jadi laki-laki. Wah. Itu Iya. kan seperti itu kan. Itu jiwanya yang masalah. Hilang ingatan dan sebagainya. Itu sebenarnya problem dari jasadnya dia. Jadi ada problem metabolik di situ. Iya. Tetap aja permasalahan fisik ya, Pak ya, ada Fisik situ ya. akhirnya. Iya. Jadi fisik tadi yang memang nggak mampu, Iya. akhirnya dikasih tantangan sedikit, nggak mampu, makin stres. Wah. Ini Jadi berarti keduanya. ini berarti tadi itu Pak ya, menjawab suatu hal bahwa ternyata bukan saja psikis bisa memengaruhi fisik, tapi fisik juga akhirnya berpengaruh kepada psikisnya dia. Iya. Nah, yang tadi saya jelaskan kan sudah jelas hubungannya kan. Iya. Nah, begitu fisik nggak mampu jawab, maka Anda makin stres. Padahal stimulasi cuma satu, sama-sama ujian UAS. Betul. Begitu kan. Nah, sekarang bagaimana? Ini fisiknya bagus, kuat. Ya. Kemudian dia punya ambisi yang atau pikiran yang Ya. katanya berat. Ya. Sebenarnya pikiran berat itu tentatif. Ya. Karena berat bagi saya sama Anda berbeda, Ya. ya kan? Ya. Tapi intinya sama, adalah sama-sama bisa menjawab tantangan tadi. Kayak gitu. Ya. Nah, contoh yang paling gampang lah ya. Pada saat kita ini berarti sesuatu yang terlalu nggak baik. Ya, kan? betul. Terlalu ambisius. Terlalu ya. Kita katakan terlalu itu jika apa sih? Jika melebihi kemampuan tubuh. Melebihi. Artinya ini tubuhnya sehat loh ya, bukan tubuh yang sakit.
Ya. Kalau tubuh yang sehat, contoh gini, semua anggota kelas tadi yang ujian tadi semua lulus. Ya. Artinya mampu mereka, kondisi standarnya bagus. Tapi ada yang pingin langsung ambil mungkin sekali ujian saya pingin ambil 4 mata kuliah ujian langsung seketika. Nanti di atas rata-rata. Nah pada saat dia ingin mengambil tantangan tadi itu melebihi kemampuan tubuh yang sehat. Nah itulah nanti dia akan membuat beban tadi di dalam tubuhnya. Kenapa? Begini, pada saat kita ini ada tantangan, Ya. sebenarnya itu adalah akan terejawantakan pada seluruh kinerja semua sel. Akan dipaksa sel kita itu kerja. Apabila yang kita tantang itu sesuatu di luar kemampuan kita, Ya. mestinya, Ya. contoh, mestinya sel otak ini bekerja, berpikir 1 jam sudah dapat jawaban. Ya. Ini 5 jam belum ada jawaban. Oh iya, siap. Siapa yang effort untuk ini semuanya? Semua sel, Ya. mulai otak, jantung, hormonal dan semuanya. Ya. Lama-lama apa? Ya rusak. Ya. Nah, jika menjumpai hal begitu, maka kita harus nasihatin. Ya. Jadi memang kita harus juga itu Pak ya, mengenal diri kita ya Pak ya, karakter kita. Soalnya karena kalau kita itu melakukan sesuatu yang di luar itu ya kemampuan diri kita, bisa itu ya tidak baik juga untuk kita ya Pak ya. Berdampak buruk untuk kita. Ya, Ya. berdampak buruk. Jadi, Berdampak tapi bukan berarti gini. Bukan berarti, wes saya terima saat ini sudah cukup. Tidak begitu juga. Pasrah gitu Pak Kita ini punya epigenetik. ya. Artinya apa yang kita kerjakan akan direkod di DNA kita, kemudian menjadi suatu langkah terobosan besar. Ya. Nah, cuman langkah lonjakan ini harus bertahap. Ya. Itu yang tahu diri mereka masing-masing. Nah, setelah Anda mengalami hal tersebut, Ya. contoh Anda stres nih, Ya. ada suatu gangguan stres, saya sakit nih. Ya. Maka yang pertama kali harus Anda cek Ya. seberapa siapkah diri saya secara badan. Ya. Jika badan ini sudah sehat semuanya, Ya. baru cek kemudian. Kalau begitu, dengan beban yang saya ambil, tantangan saya ambil itu apakah di luar kemampuan tubuh saya? Ya. Kalau emang hanya masalah tantangan yang terlalu besar, Ya. tinggal direduce, diturunkan tantangannya, supaya tubuh ini bisa ngikutin. Mengikuti secara bertahap Pak ya. Iya, tapi jangan berhenti, nggak boleh. Ya. Karena tantangan harus Anda jawab Ya. dengan bersabar. Dan cara bagaimana? Ingat tadi perjanjian ruh tadi itu. Iya. Nah, yang paling gampang begini. Ada 3 mobil tadi. Ya. Ada mobil balap, ada mobil standar, Ya. harian, ada truk. Sekarang bayangkan, jika 3 mobil tadi itu, kalau mobil balap nih bisa lari sampai kecepatan 280 km per jam. Ya. Mobil standar itu ya mentok 200 lah. Ya. Yang truk 100 km per jam. Iya. Ini sekarang mereka suruh bawa Iya. penumpang. Iya. Jadi tujuan dia adalah semua mobil tadi itu tujuannya adalah mengantarkan barang atau orang dari satu titik ke yang lain. Iya. Itu perjanjian Oh iya. Iya. perjanjiannya ruh Iya. dengan penciptanya. Iya. 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 Jadi ruh tadi sopir mobil Iya, iya. dengan yang punya mobil Iya. itu punya perjanjian. Iya. Kamu tidak harus balapan. Kamu yang penting kamu bawa orang ini satu titik ke tempat lain. Iya. Selamat. Kontraknya istilahnya. Itu ya. kontraknya. Iya. Masalah kamu bisa lari 200 km per jam itu bukan urusan. Iya. Itu targetnya begitu. Nah, suruh dia bawa 3 mobil tadi. Dari Surabaya ke Sidoarjo jam 5 sore, Iya. hari Senin Selasa. Iya. Apakah bisa mereka lari segitu? Ini tidak bisa. Macet Pak. Iya macet itu. Kalaupun kamu mobil hitam tadi memaksakan diri, tabrak itu. Iya. Berarti nggak sesuai kontrak. Iya. Nah, jadi itu gambarannya. Baik Pak, menarik sekali tadi. Dan sekarang ini gini Pak, kalau kita ibaratkan tadi Bapak mengibaratkan mobil itu penjelasannya, kita itu analoginya sudah jelas sekali. Nah kalau kemudian kita kembalikan kepada realita di tubuh kita, lalu tadi juga Bapak menjelaskan bahwa kita ada yang mampu untuk mengatasi stres itu. Nah, ada yang tidak mampu diuji sehingga akhirnya jatuh kepada kondisi stres. Dan juga akhirnya bisa berpengaruh kepada kondisi fisiknya. Lalu kira-kira kalau kita itu mengidentifikasi tanda-tanda istilahnya stres itu secara fisik yang akan bakalan
bisa menimbulkan masalah kesehatan itu bagaimana, Pak? Kira? Sehingga kita bisa mengantisipasi, oh ini sudah mulai mengarah kepada kondisi yang tidak baik. Itu gimana, Pak? Yang pertama, Ya. yang pertama adalah kita cek dulu keadaan fisik kita. Yang paling gampang ya. Ya. Bisakah Anda tidur nyenyak? Tidur nyenyak. Ya, itu. Jadi pada saat ada bisa tidur nyenyak itu kalau nggak bisa tidur, berarti otak itu pikir terus. Wah, iya iya. Pak. Ada orang karena pikiran, Siap. ada juga saya nggak mikir, tapi ini pikiran jalan terus. Nah kalau pikiran jalan terus, itu sudah masalah metabolik. Oh iya. Di dalam itu, Pak ya. Jadi dalam, karena roh Anda, jadi gini, saya sopir nih, masuk dalam mobil. Iya. Waktu saya masuk dalam mobil, saya yang bisa pegang setir, Iya. kaki saya hanya gas dan kopling, gas dan rem, kalau matic ya, Iya. sama tuas matic. Hanya itu yang saya lakuin. Nah someday mobil saya tuh, dia itu gasnya itu bandang, tahu bandang? Iya. Bandang itu jalan terus, Jalan terus. nggak ya. bisa saya kurangin. Nggak bisa di. Apakah masalah sopirnya? Ya tidak. Ya bukan, ini masalah mobilnya. Nah itu. Tapi kalau mobil ini, ya, saya masuk, saya gas terus, mobil nggak pernah ada istirahat. Siapa yang salah? Ya, Ya, sopirnya. yang mengoperasikan. Ya sudah begitu. Iya, iya. Jadi cari itu masalah di mana. Permasalahannya. Itu cari dulu. Nah, ingat keduanya harus balance. Iya. Perbaiki diri metabolik ini. Yang kedua, Iya. perbaiki juga ruhnya. Dengan cara apa? Ingatlah perjanjian kamu dengan Sang Pencipta. Iya. Kita nih di dunia ini hanya sebentar. Iya. Apa perjanjiannya? Ya tadi. Kamu ada dibaiat oleh Sang Pencipta. Iya. Kita tidak harus jadi yang terhebat, tidak ada harus. Tapi bagaimana mengisi kehidupan ini sesuai dengan tugas job desk masing-masing. Peran karakter manusia yang ada. Oh iya. iya. Ya, Mungkin itu bisa Pak, ya? Iya. diseimbangkan nanti. Mungkin juga kita harus melakukan pemeriksaan parameter metabolik mungkin, Pak ya. Oh, jelas kan saya gitu. sampaikan. Begitu tadi ciri-ciri mulai ada, segera cek metabolik. Cek, Nah, ya. segera perbaiki diri Gitu ya. di dalam algoritma Sang Pencipta pada fisik ini. Kalau mobil itu cek manual booknya. Iya, iya. Manual booknya itu cek apa yang salah perawatan mobil saya. Kok sampai rusak? Iya. Gitu kan? Atau apa yang salah dari cara pakai saya? Lah kok cara pakai saya itu tidak masalah ruh. Iya, iya. Cara pakai saya. Saya punya mobil saya mobil sedan. Kemudian saya ngangkut barang 1 ton. Iya, Ya iya. rusak mobil saya. Iya, baik, baik. Begitu. Iya. Jadi itu ada cara pakai dan siap. cara perawatan. Iya. Apakah cara pakai saya benar sesuai SOP atau cara perawatan saya Iya. yang salah? Ini dua-duanya harus match. Iya. Nah, sayangnya banyak masyarakat itu tidak mengerti manual book tubuhnya. Ya. Untuk memahami ini, mau tidak mau dia harus belajar. Belajar apa? Fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, terakhir kedokteran. 4. Kesarjanaan. Oh, iya. Mau tidak mau begitu. Nah, ya sekarang makanya dalam konsep kanus ini kita ada kuliahnya. Dalam kuliah kanus itu ya 4 ini yang kita sampaikan ke masyarakat. Aturan Sang Pencipta pada tubuh kita. Iya. Nah, karena udah masuk ke masalah psikis tadi, ya kita harus masuk ke masalah ruh. Iya. Nah, kalau kita bicara masalah tadi, satu poin lagi, Iya. Pak Iswan. Iya. Anda masih ingat tadi? Pada waktu saya masuk dalam mobil, Iya. saya duduk di mana? Di belakang kemudi. Iya, di situ. Iya. Artinya, jika saya seorang ruh, Iya. masuk dalam mobil, akan duduk di dalam jok setir Iya. tadi, disitulah ruh bersemayam. Kira-kira kalau di tubuh kita di mana? Di otak Pak pusat itu mengoperasikan itu. Bukan. Bukan. Di mana ya, Di Pak? jantung. Di jantung. Iya. Itu menurut saya loh ya. Yo, jantung. Di jantung. Menarik nih, Pak. Otak itu kalau di mobil apanya? ECU-nya. Oh, Otak itu ECU-nya. siap Pak ya. Iya, iya, iya. ECU jasad. Iya. Tapi ruhnya itu, ruhnya mobil di mana? Di belakang kemudi. Belakang kemudi. Oh, siap. Nah, kalau kita di mana manusia? Ruh itu ada di dalam jantung. Di dalam jantung. Kemudian dia terikat, itu banyak sensor ini. Nah, semuanya di jantung dan hati nih. Antara dua ini kita nggak tahu ya. Pokoknya di antara di dada ini. Begitu kita dapat sinyal dari panca indera kita, Iya. itu akan diproses dulu di hati ini kira-kira. Oh iya, tak lakuin ya. Nah, begitu Anda lakuin sesuatu, itu akan di otak akan diproses.
Nah, sekarang kita lihat ini, kita lihat ini. Iya, iya. Di gambar ini harusnya ini nggak langsung ke otak, nggak langsung ke otak. Jadi sebenarnya sebelum ke otak ini ada ruh dulu, ada ruh dulu. Ruh dulu sini. Kemudian dia ke otak. Nah, memang panca indera langsung ke otak dia, sinyal-sinyal ini ya, Iya, ke iya. otak semua. Iya. Tapi juga ada yang ke ruh juga. Dia akan memerintahkan, mempertimbangkan nanti. Nah, di sini kalau kita lihat di otak ini ada neuron, ya kan? Iya. Neuron. Nah, ini neuron. Sel sarafnya. Nah, neuron. Iya. Ini banyak jumlahnya ini, Iya. neuron. Yang endingnya dari neuron ini akan belajar berpikir. Banyak sekali neuron dia akan mempertimbangkan, kemudian endingnya ke otot untuk action. Atau do something. Iya. Ya kan? Do something. Nah, pada saat Anda sudah memutuskan do something ini sudah algoritma fisik. Iya. Terikut di sana. Amati sekarang. Pada saat neuron tadi, jadi neuron itu, Iya. ini kan neuron, ya, neuron. Iya. Ini sensor. Iya. Nah, sensor banyak. Iya. Di sini ini terjadi perdebatan yang cukup masif antara ya dan tidak. Do atau tidak. Begitu. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam ke sini. Ini pertempuran neuron. Ya. Amati. Jika natrium ini masuk ke dalam sel neuron masif sehingga tegangannya itu naik dari minus 70, minimal 5 sampai nanti masuk ke akson, maka akan do something. Tapi ingat, ada juga yang menghambat. Contoh, saya mau pergi ke sana atau saya disalib orang. Tak balap nggak? Tak balap nggak? Ya dan tidak, ya dan tidak, ya dan tidak. Padahal saya ya sikat sudah. Nah, melakukan ini semua ini yang bergerak siapa? Ini pompa-pompa yang ada di dalam sel neuron. Memang pompa itu nggak butuh energi, Iya. butuh ATP kan? ATP dari mana? Dibuat oleh mitokondria. Mitokondria dapat apa bahan bakunya? Asetil-CoA. Asetil-CoA. Itu dari mana? Didapat sel dari glukosa, asam amino dan lain-lain. Dari mana mereka? Dari darah. Iya. Dan dari mana? Darah nanti dapat dari usus halus. Iya. Usus dari mana? Dari lambung dari makanan kita. Iya. Runtutan itu kalau itu nggak jalan, Iya. putus tengah jalan, sel neuron tidak mampu untuk melakukan apa tadi, maka keputusan yang akan diambil nanti ini juga akan jadi masalah. Jadi roh itu maunya ke sana, tapi nggak mampu dilakukan, maka dia ke sini. Iya. Ada begitu kan? Iya. Aku tuh mau ke Nggak sana, sesuai. loh kok ke sini ya? Lupa apa saya bicara. Kayak brain fog, Iya. ya kan? Jujuk lupa aja. Terus lupa nama anak istri. Tapi nama cewek lain ingat. Wah, itu normal, Pak. Nah, itu jadi masalah. Iya, Kan? iya. Nah, ini bukan suatu hal yang sepele, Pak. Iya. Ini terlihat semua di sini. Jadi makanya mempelajari manusia itu simple sebenarnya. Kalau kita memahami hal ini, tadi kayak driver dengan mobilnya. Mobil itu, Anda sedriver apapun, setaat apapun driver sama aturan, jika Anda nggak merawat mobil Anda, bahan bakar nggak ada, Anda starter nggak jalan, Iya. bisakah melakukan tugas? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Masalahnya manusia itu, kalau Anda gagal melakukan tugas itu, ada konsekuensi. Anda kerja, nggak sanggup, bolos, dapat nilai jelek, Buat sanksi ya. dapat sanksi dan sebagainya. Anda ujian, nggak mampu lakukan, Anda dapat sanksi. Begitu terus. Dan itu akan membuat beban Anda terus makin meningkat. Padahal itu hanya ketidakmampuan tubuh Anda. Iya. Atau Anda memang salah. Salah dalam menggunakan tubuh ini. Tubuh Anda ini bukan tubuh atlet, tapi ada pasar lari 10 km sprint. Ya mati tengah jalan. Itu sudah stres metabolik itu. Nggak mampu. Iya. Ya itu hubungannya yang... Nah, ini menarik sekali, Pak, penjelasannya ini. Saya tertarik sekali tadi penjelasannya tentang neuron ini juga. Ini kan mekanisme dari neurotransmitter itu ya, juga salah satunya juga mekanisme fight and flight tadi juga. Betul. Nah, itu saya ingin gali lebih dalam lagi. Kalau misalnya kondisi fisik ini, Pak, bisa Bapak jelaskan di mana dia itu Pak ya, prosentase yang sering dialami sama masyarakat, Ya. yaitu kelainan pada sistem kardiovaskuler, Pak.
Ya. Mungkin hipertensi, ya, penyakit jantung dan sebagainya yang itu sering sekali dipengaruhi dan banyak itu yang mengatakan bahwa itu sangat related dengan kondisi psikis tadi. Nah, kalau tadi saya tarik tadi penjelasan Bapak, oh ini bisa jadi awal mula dari perjalanan terjadinya penyakit fisik tadi di sini, Pak. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan lebih jauh lagi bagaimana kondisi psikis tadi bisa menyebabkan penyakit fisik dalam hal ini sistem kardiovaskular tadi, misalnya penyakit hipertensi. Contoh ya, ya. ini kan hanya contoh kardiovaskuler. Ya, kan? betul. Padahal ini ke semuanya. Betul, ya, semuanya. salah satu contoh saja. Ya, ke semuanya. Jadi contoh gini, pada saat kita itu do something, Ya. ya kan, do something, terus itu gagal dilakukan, maka kan berulang-ulang, Ya. ya kan, berulang-ulang. Contoh, pemarah, Ya. ya pemarah itu, pemarah. Orang marah itu akan diijawantakan apa? Marah. Fight, Ya, fight. fight, Melawan. fight. Dan Ya. saraf kita akan fight Ya, fight. untuk melakukan sesuatu. Melakukan Apa yang dilakukan? Pertama kali, sel itu disuruh kerja itu pasti akan butuh makanan yang Itu banyak. makanan. Butuh makanan yang banyak. Ya. Yang akan dilahirkan itu adalah dengan naikkan kortisol. Kortisol. Nah, kortisol itu kan itu jangan dibenci loh kortisol itu. Hormon Jika stres ini, Pak, Anda ya. nggak ada kortisol, Anda ketemu apa namanya? Ular. Ular nggak akan loncat Anda nanti. Ketemu musuh malah, hei musuh selamat datang, mati Anda. Iya, iya. Iya. Orang kan benci kortisol. Iya. Ya mati kita di bom. Iya. Pada saat Anda marah itu akan bung kortisol. Kenapa? Itu konsekuensi karena Anda marah. Iya. Gak cuma marah, Anda kerja, Anda lari, itu kortisol jalan. Kortisol ya. Untuk apa? Dia akan mengambil glukosa dari tubuh untuk ke dalam darah sebanyak mungkin. Iya. Untuk diterima oleh sel yang punya tugas. Iya. Jantung akan pompa cepat. Betul kan? Betul, betul. Nah, bayangkan sekarang. Pada saat kita pada peaknya, Iya. itu kan harus ada rilis setelah itu. Iya. Habis lari, Anda harus istirahat. Iya. Kan begitu. Nah ini enggak, Anda marah-marah terus. Ada pas itu kortisol jalan terus. Berkepanjangan ini, Pak ya. Berkepanjangan. Akhirnya apa? Ya kalau tubuh dia masih sehat, tidak ada pembakaran dan nggak ada plak, nggak apa-apa. Masih sama pemarah sama sehat-sehat aja. Oh, ya. Tapi kalau itu ada plak, nanti lahirnya plak, ada pasti lahir plak nanti. Ya. Apalagi Anda nggak tahu makanan manusia, Wow. ya kan? Ya, Ya, pastilah sudah jelas. Ya. Mestinya saya marah itu hanya sekian menit, satu rilis, ada kita harus fight and flight, ada masuk Ya. flight, jadi Ya. saraf parasimpatik akan istirahat dulu, Betul. istirahatkan saraf otonom, Ya. nanti dia jalan lagi, marah lagi, istirahat Ya. lagi. Kalau bisa begitu, Anda akan cuma sehat-sehat aja. Ya. Tapi kalau itu ada marah Anda tuh nggak pernah selesai karena masalah Anda nggak pernah terselesaikan, Ya. maka Anda akan marah terus. Oh. Apa yang sebetulnya? Kortisol akan jalan terus. Sebagai konsekuensi bahwa Anda marah. Masa Anda marah? Bayangkan Anda marah nih ya, Iya. nggak ada kortisol. Saya marah loh ya, saya marah ya. Wah, nggak sesuai dengan Saya realita marah ini. ya. Hah? Kamu marah, nggak marah kamu senyum-senyum. Itu nggak ada kortisol. Ya. Oh, iya. Itu full endorfin. Wah. Jadi orang nggak tahu. Iya. Apa kata dunia? Presiden. Iya. Dia marah nih karena negara dia diserang oleh Iya. suatu tentara asing Iya. atau dirampas tanahnya. Iya. Dia nggak ada kortisol. Iya. Halo, saya marah loh ya, kamu yang gitu ya. Nggak bisa marah dia. Iya. Endorfinnya terlalu tinggi aja masalah juga. Saya bilang orang bahagia itu akan selalu selamat. Enggak, contoh di negara-negara maju yang katanya sangat Finlandia. Iya. Itu angka bunuh diri sangat tinggi loh. Iya. Karena nggak ada tantangan lagi. Iya. Jadi manusia itu keseimbangan. Jangan benci kortisol, jangan benci endorfin, jangan dewakan endorfin. Iya. Jangan. Itu ada suatu keseimbangan. Iya. Sama tadi kayak mobil. Iya. Mobil itu ada gaspol, itu kortisol. Siap. Tapi gaspol sampai red line Iya. itu tidak boleh lama-lama. Iya. Apa salahnya lama-lama? Targetmu harus segera tercapai. Anda nyalip nih mobil, set. Jika Anda nggak sampai gaspol red line, tabrakan kalau crash. Begitu nyalip straight harus sambil kiri lagi, Anda keluangi tekan Iya. gas. Ya sama begitu. Nah, orang marah itu akan nggak marah jika apa? Jika yang dimaunya atau targetnya itu tercapai, dia akan nggak marah lagi. Iya. Kalau dia masih marah terus, berarti ada something di orang itu di ruhnya Iya, iya. masalah. Iya. Makanya ada dua-duanya harus diperbaiki. Ya, siap. Nah ini Pak, jadi menarik sekali
memang berbicara masalah stres itu nggak ada habis-habisnya ya. Dan juga era sekarang ini memang sulit sekali Pak kalau nggak stres itu Pak ya. Ya kalau zaman Siap. nggak cuma zaman sekarang saja Pak Iswan. Ya. Zaman dahulu sama Oh, juga. iya, Bayangkan siap. sekarang kita ke Mekah naik pesawat sekian jam. Iya. Coba orang dulu ke Mekah naik kapal uap Nah, sekian 1 bulan haji. nah. Stres ya? Nah, iya Pak betul. Intinya kalau nggak mau stres jangan hidup di dunia. Nah, Atau jangan jadi manusia. betul Pak. Karena manusia diberi akal. Siap. Kalau jadi kucing mungkin nggak stres, Iya. ya seneng-seneng aja. Nah ini Nggak Pak. punya akal. Wah, selama Anda punya akal jadi manusia, ya sudah. Makanya ingatlah perjanjian Anda dengan Tuhan waktu itu. Nah, Ruh itu. lalu tipsnya ini Pak, bagaimana kita boleh stres ya, boleh berpikir keras ya, mengatasi berbagai masalah kehidupan ini, tetapi bisa tetap sehat. Ini bagaimana Pak caranya Pak? Yang pertama ya, Iya. perbaiki. Pahami aturan fisik tubuh, algoritma tubuh. Oh siap. Pahami dulu. Iya. Dan lakukan perbaikan pemeliharaan sesuai aturan tersebut. Dan itu ada di konsep kampus kan. Betul betul. Yang kedua, hubungan dengan Sang Pencipta kuantum. Bahwa saya ini di dunia punya misi. Iya. Ada misi diemban. Apapun Anda seorang suami misalkan. Ya udah jadi suami yang baik. Itu tujuannya. Iya. Anda tidak perlu punya 4 istri, nggak perlu. Itu Iya, bukan target iya, Anda. iya, iya. Jadi 1 istri cukup. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Punya anak 10 nggak perlu. 1, 2, atau nggak punya anak terserah. Iya. Itu begitu. Tapi Anda punya target. Iya. Jadi apa target Anda? Iya. Contoh tadi, orang beli di jalan tadi. Nggak perlu dia target Anda selamat, bukan balapan. Kalau balapan di sirkuit, beda. Iya. Nah, di dunia begitu. Iya. Jadi pahami dulu aturan tubuh ini Iya. sesuai aturan Sang Pencipta. Nah. Seperti Anda punya mobil, Anda buku manual booknya, Iya. kemudian Anda lakukan perawatan sesuai dengan buku itu. Iya. Yang kedua, gunakan mobil tadi itu sesuai dengan fungsinya, targetnya. Nah, sampai ke manusia, perbaiki tubuh kita sesuai aturan Sang Pencipta. Lakukan itu secara dengan apa ya? Dengan apa bahasanya? Dengan terus-terusan dulu. Ajak ya. Iya. Perbaiki makanan manusia, perbaiki lambung, Iya. ya kan? Iya. Dan sebagainya. Nah, kemudian ingat perjanjiannya dengan Sang Pencipta. Iya. Ada dekatlah dengan Sang Pencipta. Iya. Karena siapapun kita nanti, apapun presiden lah, tentara lah, atau kita semua orang sipil lah, Iya. akan mati semuanya. Tentu Pak, tentu. Itu ya, yang jelas tugasmu, Iya. kontrakmu itu apa? Iya. You do it dah. Iya. Nah kalau begitu hidup ini akan penuh bersyukur. Iya. Kita sekarang bersyukur hidup di Indonesia saat Iya. ini loh ya, kita Iya. nggak ada peperangan. Iya. Coba bayangin saudara kita yang di Palestina sekarang. Iya. Mereka benar-benar sengsara. Tapi apakah mereka semuanya itu stres semuanya? Enggak, saya yakin mereka bisa mengambil hikmahnya, mereka menerima itu. Dan kita di sini nggak ada peperangan. Iya. Jadi lebih stres mana? Jadi jangan merasa Anda paling stres secara ruh ya. Iya. Tapi jika stres Anda akibat tidak mampu menjawab tantangan, Iya. itu yang masalah diri Anda, tubuh Anda. Iya. Itu. Iya. Jadi perbaiki. Ya, Nanti siap. kalau udah tubuh membaik, Anda nggak akan udah stres. Siap. Nah ini menarik sekali tadi Bapak sempat mengatakan sesuai dengan konsep Karnus. Nah ini Pak, jadi saya bertanya bagaimana ini konsep Karnus memandang permasalahan ini dan bagaimana konsep Karnus bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini sehingga bisa menjadi solusi untuk mereka-mereka yang memang sedang ya full stress sekarang ini, tapi ingin selalu sehat dan tetap prima dan tetap menjaga kualitas hidupnya Pak. Ini gimana? Tantangan tadi ya, stres itu akibat kita tidak mampu menjawab tantangan Iya. atau tantangan itu lebih dari kemampuan jika tubuh kita sehat. Jadi tantangan itu lebih kemampuan tubuh kita yang sehat, kita akan rem. Iya. Kemudian tantangan itu nggak bisa kita jawab akibat tubuh saya yang bermasalah. Iya. Jadi dua-duanya harus kita lihat dulu. Begitu karena tubuh saya ini nggak mampu menjawab tantangan itu. Iya. Oke, pertama berdamai dulu. Wah, saya turunkan dulu tantangan saya. Iya. Yang kedua, saya harus perbaiki diri supaya bisa naik lagi menjawab tantangan tadi. Gitu kan? Iya. Nah, jika itu mudah sekali, terapkan konsep Karnus. Iya. Jika nanti tantangan Anda itu akan Anda jawab, Anda akan dapat benefit. Iya, iya. Jangan sampai Anda, udah aku diabetes, nggak mampu lagi kerja. Ya sudah, Anda begitu. Iya. Akhirnya apa? Anda nggak dapat. Contoh, ini ya, calon pejabat ini calon gubernur. Iya. Apa syaratnya? Nggak boleh diabetes. Oh. Nah, ya kan ada begitu. Iya. Besok dia diabetes, ya nggak jadi gubernur. Nggak jadi. Pasrah Pak ya. Kemudian menurun dia bupati. Bupati. Ada saat diabetes. Sarannya Jadi tetap Pak.
Terakhir kepala desa masih diabetes, Oh, iya. nggak ada. Ketua RT gitu ya. Itu RT juga syaratnya sehat, Pak. Harus sehat kan. Jadi apa ya? Ketua rumah tangga. Wah, Tetap dibutuhkan tetap sehat, Pak. harus kuat Mr. P-nya. Iya. Nggak mampu ya. Jadi apa dia? Lama-lama makin turun itu. Iya, Makin betul, stres ini. betul. Iya, Pak. Jadi solusinya apa? Ya perbaiki diri ya. Ada solusinya. Allah itu sudah berjanji lewat Nabi Muhammad bahwa segala penyakit sudah Allah turunkan obat penawarnya. Siap, ya. Dan itu kita kuatkan di kajian ilmiah kita. Ada solusinya kok. Iya. Jadi Anda nggak akan stres lagi. Oh, Anda akan bisa berkarya, akan menjadi orang yang punya apa ya, sukses lah. Karena sukses itu manifestasi dari sehatnya tubuh Anda. Oh. Nah, yang kedua adalah pikiran. Ya. Anda nggak perlu terlalu banyak ambisi. Ingatlah perjanjian Anda dengan Sang Pencipta. Iya, ya. Jadi kalau dari pejabat ya nggak usah korupsi. Kan tahu Iya. perjanjian saya pejabat yang memang pengen membangun negeri ini. Iya, iya. Yang itu dengan kesehatan saya. Iya. Maka saya pikir saya Iya. untuk kekayaan bukan utamanya. Iya. Nah begitu. Tapi optimis boleh dong, Pak, ya. Optimis ya. Iya optimis Iya. ya wajib dong. Iya, wajib. Kan ya. melakukan tugas itu apa? Optimis. Iya, siap. Gimana dia bisa memerintah suatu negara kalau dia sakit mah? Iya. Maka Iya, semua baik, keputusan dia itu ya hancur total baik, itu. Baik. Karena bisa mikir, Iya. itu sakit mah, kasih netral penetral lambung. Makin sengsara otak ini, ya saya mikir, nggak bisa dapat glukosa. Makin stres, anxiety. Iya. Makanya begitu ada orang sakit lambung, dikasih obat mah, penetral asam lambung dan sebagainya, Iya. ke arah anxiety. Akhirnya dijustifikasi, kamu stres. Oh. Apa ya gitu? Iya. Orang anxiety, Iya. ketakutan, kecemasan, katanya kamu stres. Bukan. Iya. Itu karena sel otakmu itu, atau sel-sel tubuh kita tidak mampu menjawab tantangan akibat kelaparan selnya. Oh, siap. Selesai. Iya. Jadi mudah dalam menghadapi ini. Terapkan konsep Karnus, Terapkan Pak, ya. konsep Karnus. Beres, insya Allah ya. Tapi solusinya harus belajar sih. Ya, memang sehat butuh ilmu, Pak, ya. Sehat butuh ilmu. Harus terus belajar. Nah, ini saya ingin ini, Pak, ya, untuk bagi para sahabat Karnus yang memang mengalami masalah yang tadi sudah kita bahas, ya. Ini kira-kira apa, Pak, pesan untuk mereka supaya juga istilahnya ya mereka yang mengalami masalah stres, masalah pola pikir negatif, dan kebetulan sekarang juga mengalami masalah fisiknya. Nah, ini supaya bisa terbebas dari itu semua, kira-kira pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para sahabat Karnus semua ini? Yang jelas ya, yang pertama, jangan salahkan keadaan. Jadi pada saat kita stres, itu adalah manifestasi akibat tubuh kita gagal menjawab masalah itu. Itu. Ya, Maka sekarang lakukan perbaikan diri dalam fisik Anda, sehingga Anda bisa berpikir lebih jernih. ya, Anda bisa menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Itu yang utama sebenarnya. Kemudian jangan takut stres. ya, Stres itu hanya ilusi. Hanya ilusi. Ilusi dari apa? Dari kegagalan tubuh menjawab. ya, Jadi jangan salahkan keadaan, hidup dimanapun, terimalah keadaan itu. ya, Ya terima keadaan itu, segera jawab solusinya seperti apa, dan untuk jawab solusi Anda butuh kinerja dari seluruh sel tubuh Anda. Itu yang apa namanya harus dipegang kuat-kuat. ya, Ya itu sih Pak Iswan. Jadi intinya ya, stres itu adalah ilusi yang timbul akibat kita gagal menjawab tantangan tersebut. ya, Kemudian yang kedua, pada saat Anda mengalami stres sampai berkepanjangan, sampai ke tubuhmu sakit, iya, ya, Anda diam dulu, merenung. Ingat, tubuh saya sakit itu akibat ketidaktahuan saya atau kebodohan saya ya, melanggar aturan yang sudah disemakan di tubuh saya. Ya. Akui dulu itu. Udah ngakui, bertobat, Ya. minta maaf pada Sang Pencipta, hingga perjanjian dengan waktu kita ditiupkan ruhnya itu, ya, dan mau memperbaiki diri. ya, Nah, dengan melakukan 2 langkah tadi, maka tubuh diperbaiki, secara ruh pun diperbaiki, Ya. dekat sama Sang Pencipta, maka itu akan masalah itu akan teratasi. Insya Allah, Pak, ya, luar biasa sekali. Para pemirsa, para sahabat Karnus semua, memang untuk bebas stres itu era sekarang ya
mungkin sulit ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengelola stres itu sendiri. Ya, bagaimana kita bisa berdamai sehingga kita bisa tetap sehat, bisa tetap bahagia, bisa tetap produktif, sehingga kualitas hidup kita juga akan tetap dan selalu terjaga. Ya. Bagaimana caranya? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Iwan Beni, salah satunya adalah kita menerapkan konsep Karnus. Penjelasan lebih lengkap banyak Anda bisa dapatkan di channel YouTube kita di Konsep Karnus Official, juga ada di website kami di konsepkarnus.com, dan juga ada di saluran website kami tokokarnus.com. Di situ juga ada materi-materi tentang pembahasan semua tentang dunia konsep Karnus dan bagaimana menerapkannya, tentang kesehatan kita, bagaimana untuk mencapai kesehatan yang paripurna, termasuk juga bagaimana kita mengatasi masalah kondisi psikis, pola pikir, dan juga stres yang berkorelasi terhadap kondisi kesehatan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan sudah berbagi kepada kita semua. Ya, Dok. Jangan itu Pak ya, bosan-bosan untuk selalu berbagi ya Pak ya. Baik, sahabat Karnus semua, tentu saya ingatkan untuk jangan lupa selalu bergabung di podcast kami berikutnya dalam edisi berikutnya, karena kami akan membahas tentang tema-tema yang tidak kalah menarik dengan tema yang sudah kita bahas kali ini ya tentunya. Dan semoga harapan kami agar apa yang kami sajikan bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semua ya. Manfaat buat kita, manfaat buat keluarga, dan juga manfaat buat sesama. Tentunya dengan harapan kita juga menerapkan apa yang kita dapatkan ilmu dari Pak Iwan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Iswan Karnusi, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama program. Jangan lupa konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.